Oke, kali ini bahasannya adalah mengenai hutang dari perusahaan yang tergabung dalam badan usaha milik negara di bidang infrastruktur dan pembangunan, yaitu Waskita. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasinya. Waskita menorehkan beban bunga sebesar 4,7 triliun rupiah dan kerugian sepanjang tahun 2020 sebesar 90 triliun rupiah. Nilai ini, nominal ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatatkan kerugian sebesar 824 miliar rupiah. Jika kita kalkulasikan, maka kerugian yang diterima oleh Waskita di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 adalah 100 kali lipat lebih besar. Apa penyebabnya? Nanti akan kita bahas di akhir. Sebelum kita bahas ke akhir, ada apa? Kok bisa hutangnya jadi 90 triliun rupiah dan beban utangnya 4,7 triliun rupiah? Mari kita bahas dulu di balik hutang itu apa saja yang sudah berhasil ditorehkan oleh Waskita yang menjadi sebuah pembangunan prestisius, ya, proyek-proyek prestisius yang berhasil mereka bangun. Menurut Direktur Utama Waskita, mereka berhasil membangun atau melakukan proyek-proyek lagi-lagi prestisius, saya katakan, karena proyeknya tidak kecil. Di antaranya yang pertama adalah Masjid Istiqlal. Sejak berdirinya Masjid Istiqlal 42 tahun yang lalu, Istiqlal akhirnya mengalami renovasi selama 1 tahun yang dilakukan pembangunan renovasinya atau proses renovasinya oleh Waskita. Dan hasil dari renovasi tersebut sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Januari 2021. Saat itu Presiden pun tidak sendiri, didampingi oleh Menteri PUPR, Menko PMK, Menteri Agama, Gubernur DKI Jakarta, serta Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan dari renovasi Masjid Istiqlal tersebut menghabiskan dana 511 miliar rupiah. Yang kedua adalah proyek bendungan Tapin di Kalimantan Selatan. Proyek pembangunan bendungan ini memakan waktu 5 tahun. Oke, 5 tahun. Terhitung mungkin sampai tahun 2020. Artinya jika diundur 5 tahun, proses pembangunannya adalah sejak tahun 2015 ke 2016. Setelah pembangunan selesai, proses impounding, ya. Impounding artinya impounding itu pengisian air ke dalam bendungan tersebut dimulai pada 2 Oktober 2021 dan kira-kira akan selesai pada Maret 2021, tepatnya bulan lalu. Bendungan ini rencananya akan digunakan untuk diantaranya yang pertama, mengairi 5.472 hektar sawah, konservasi air, dan destinasi wisata yang dari total pembangunan selama 5 tahun itu biayanya bukan kecil,
sebesar 986 miliar rupiah. Oke, kita masuk ke apa yang menyebabkan waskita mengalami kerugian sampai 90 triliun rupiah. Dari pembangunan yang selanjutnya ini adalah rangkaian tol. Baik, kita lihat dulu apa saja pembangunan tolnya. Di antaranya ada tol KLBM seksi 1 sampai 3. Pertama. Yang kedua, tol Cimanggis Transyogi seksi 1 dan tol Agung Kramasan dengan total anggaran dari pembangunan itu tol ya. Berarti ada 3 proyek tol yang sudah dikerjakan terlepas dari kerugian yang diterima oleh PT Waskita. Total pembangunan dari jalan tol tersebut adalah 37,2 triliun rupiah. Baik, kita langsung. Jadi, kerugiannya intinya kerugian yang diterima oleh PT Waskita adalah akibat tidak lakunya atau perusahaan Waskita ini melakukan divestasi ya, dan ternyata nggak laku. Oke, singkat ya. Untuk yang tidak tahu divestasi itu apa, divestasi adalah keadaan ketika sebuah perusahaan mengurangi atau menjual asetnya. Sebuah perusahaan mengurangi atau menjual asetnya itu disebut divestasi. Berbeda dengan investasi yang merupakan aset baru. Nah, ini aset yang dimiliki perusahaan dikurangi atau dijual. Dan setelah dijual ternyata tidak laku. Itu yang menyebabkan kerugian. Nah, dari tidak laku itu ada harapan yang muncul ketika proyek tol kemudian diakuisisi atau tol itu ya, tol yang dijual tadi diakuisisi oleh INA. Itu perusahaan investasi, nanti akan ada gambarnya. Diharapkan dari investasi yang ditutup oleh INA ini dapat menutup kerugian sebesar 20 triliun rupiah. Dan menurut Direktur Keuangan Waskita, penyelesaian utang ini tergantung dari 3 hal. Yang pertama, divestasi yang tadi kita bahas, masalah akuisisi, jual barang dan lain sebagainya. Kemudian restrukturisasi, ini restrukturisasinya berkaitan dengan perbankan ya. Lalu ada pandemi COVID-19 ini kan diperkirakan masih 1 tahun ini lagi ya, masih di tahun 2021 dan baru akan selesai tahun 2022. Jadi keadaannya hanya bisa diharapkan membaik ya. Kalau diharapkan selesai, targetnya saja 2022, sedangkan hutangnya sudah tercatat di 2020 dan menjadi beban di 2021. Oke. Nah, ada satu kalimat dari Bapak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN untuk Waskita. Waskita saat ini sedang kehausan sampai kerongkongan. Artinya kering dan butuh air untuk membasahinya. Oke, harapannya semoga PT Waskita Karya cepat melakukan recovery, cepat kembali pulih dan kembali normal membangun infrastruktur dan pembangunan nasional lainnya, sehingga apa yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik dan tanpa ada polemik. Terima kasih, saya Muhammad Samsul Mari. Like jika kalian suka, kritik dan saran silakan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.